Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah apa yang dialami oleh Jingxing, yaitu dia malu dikarenakan celananya melorot dan celana dalamnya kelihatan dengan gambar kartun, dia berniat untuk membuang celana-celana tersebut. Saat dia akan mengambil sisa celana yang ada di balkon untuk dibuang, Jingxing pun menghampirinya dan bertanya sedang apa. Karena kaget, dia pun terjatuh. Melihat hal tersebut, Lingxi pun merasa bersalah. Kemudian Lingxi segera menolong Jingxing. Akhirnya mereka pun pergi ke dokter untuk memeriksakan keadaan kakinya Jingxing. Saat Jingxing akan diperiksa, Jingxing pun menyuruh Lingxi untuk pergi keluar terlebih dahulu. Saat Jingxing keluar dan telah diperiksa oleh dokter belum juga mengatakan apa-apa, Lingxi sudah mengatakan kepada Jingxing bahwa dia akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Jingxing. Lingxi berjanji untuk selama 24 jam selalu mendampingi Jingxing dan melayaninya. Sebenarnya kakinya Jingxing tidak terlalu parah, tetapi dia berpikir bahwa inilah kesempatan untuknya memanfaatkan kebaikan dari Lingxi. Lingxi pun menepati janjinya, dia memperlakukan Jingxing dengan begitu baik. Dan Jingxing pun memanfaatkannya, dia terus menyuruh-nyuruh Lingxi. Tidak hanya di rumah, Lingxi pun di sekolah menggantikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Jingxing. Selain di rumah dan di sekolah, Lingxi pun dan teman-temannya harus membantu Jingxing untuk membersihkan iklan-iklan yang tertempel di dinding sebagai kerja sosialnya dia. Lingxi pun mulai membersihkan template-template iklan yang tertempel di dinding dan Jingxing hanya memperhatikannya. Ternyata membersihkan tempelan-tempelan tersebut tidak langsung selesai. Di malam hari secara diam-diam Jingxing pun masuk ke kamarnya Lingxi. Ternyata ketika Jingxing memandangi wajahnya Lingxi, terasa ada rasa iba dalam dirinya kepada Lingxi. Pada malam itu pun Jingxing membawa peralatan untuk membersihkan template yang ada di dinding yang belum selesai mereka kerjakan di siang hari. Jingxing pun mengerjakannya sampai template-template iklan itu habis dan bersih di dinding. Dia mengerjakan itu sendirian. Di pagi hari, Lingxi pun dan Jingxing pergi ke tempat tersebut dan ternyata dindingnya sudah bersih. Lingxi tidak mengetahui bahwa yang membersihkannya adalah Jingxing sendiri. Jingxing merahasiakannya dari Lingxi. Saat Lingxi dan Jingxing akan meninggalkan tempat tersebut, datanglah laki-laki tua dan memprotes kenapa di dinding tersebut tidak tertempel iklan template. Dan dia pun akan menempel iklan-iklan yang baru di dinding yang sudah bersih. Melihat tindakan laki-laki tersebut, Lingxi tidak tinggal diam. Dia memprotes kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu pun tidak menerima pada apa yang dikatakan oleh Lingxi dan disanalah mereka malah berdebat. Melihat Lingxi dan laki-laki tersebut berdebat, Jingxing tidak tinggal diam. Akhirnya dia bertindak dan melawan laki-laki itu. Jingxing pun menarik Lingxi untuk lari dan meninggalkan laki-laki itu. Mereka pun berhasil menjauhi laki-laki tersebut dan selamat tidak tertangkap. Akan tetapi dari kejadian ini, Lingxi jadi mengetahui bahwa Jingxing kakinya tidak apa-apa. Lingxi pun tersadar bahwa ternyata selama ini dia hanya dibodohi oleh Jingxing. Lingxi pun marah kepada Jingxing dan akhirnya dia meninggalkannya pulang pergi sendirian. Di malam hari ketika dia di rumah, dia memikirkan tentang apa yang telah dialaminya dan dilakukan oleh Jingxing kepada dirinya. Dan dia pun bertekad mulai dari sekarang dia tidak ingin dirundung lagi oleh Jingxing. Ternyata benar tekadnya Lingxi untuk menghindari Jingxing pun dilakukannya. Di pagi hari, Jingxing merasa aneh, dia tidak melihat kehadiran Lingxi. Dan ketika dia menanyakan kepada ibunya, ternyata Lingxi sudah pergi ke sekolah duluan.
Di sekolah pun dia bertekad untuk menghindari Jingxing agar dia tidak dipermainkan dan tidak dirundung lagi oleh Jingxing. Ternyata Lindsay menghindari Jingxing pun bukan hanya di sekolah, dia menghindarinya di rumah juga. Dia lebih memilih untuk menghindar dan mengalah dari Jingxing. Dia tidak mau mencari perkara. Beralih ke cerita selanjutnya, ternyata di sekolah akan diadakan pertandingan basket antar kelas. Mendengar hal itu, Lindsay sangat bersemangat untuk mendaftarkan kelasnya. Di perjalanan pulang, Lindsay dan Sikai pun membahas tentang pertandingan basket tersebut. Dia memujuk Sikai untuk bertanding bersama timnya. Tanpa mereka ketahui, di ujung jalan sudah ada Jingxing yang menunggu Lindsay pulang. Namun sepertinya Jingxing kecewa karena melihat kedekatan antara Sikai dengan Lindsay. Akhirnya dia pulang duluan. Singkat cerita, pertandingan basket pun sudah dimulai dan di sini mereka bertanding dan akhirnya kelasnya Lindsay dan Jingxing pun menang masuk ke final. Di babak final, kelas mereka akan bertanding melawan kelasnya Sikai. Setelah beberapa lama pertandingan dimulai, ternyata ada anggotanya yang cedera dan mereka bingung karena tidak ada cadangan. Di sini, Lindsay pun menawarkan dirinya untuk menjadi pemain pengganti. Dan ternyata benar, Lindsay bisa membuktikannya bahwa dia mampu menjadi pemain basket. Dia memenangkan pertandingan. Tim dan semua teman kelasnya Lindsay bersorak kegirangan karena kelas mereka menang. Mereka pun merayakan keberhasilan tim basket mereka walaupun terdapat di posisi juara kedua, tetapi mereka senang akan pencapaian itu. Tak lupa mereka pun memuji Lindsay yang mencetak gol di menit-menit terakhir. Tanpa terasa waktu berlalu, mereka tinggal berdua. Teman-temannya sudah pulang, tinggallah Lindsay dengan Jingxing. Saat Lindsay dengan Jingxing sedang berbincang-bincang, turunlah hujan. Mereka berdua pun segera berteduh sambil bertanya kepada pemilik toko tersebut untuk meminjamkannya payung. Akan tetapi mereka malah dipinjamkan jas hujan. Akhirnya mereka pun bisa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, mereka pun sama-sama mengeringkan rambutnya tanpa Lindsay sadari bahwa dia sudah akrab kembali dengan Jingxing. Sepertinya hubungan mereka bertambah akrab. Di keesokan harinya saat mereka berangkat ke sekolah, Lindsay melihat Jingxing ditemui oleh seorang anak perempuan. Melihat hal tersebut, terbesitlah dalam benak Lindsay bahwa dia ingin menjodohkan Jingxing dengan perempuan tersebut. Sampai pada saat dia di kelas pun dia terus bilang kepada Jingxing bahwa dia cocok sekali dengan anak perempuan yang dia temui di halaman sekolah. Akan tetapi sepertinya Jingxing tidak suka, mereka terus saja dijodohkan oleh Lindsay. Ternyata saat pulang sekolah, Jingxing sudah menunggu Lindsay di balkon rumahnya. Akan tetapi dia malah melihat Sikai sedang mengantarkan Lindsay pulang ke rumah. Melihat hal tersebut, Jingxing pun merasa kecewa. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Saat Lindsay masuk ke dalam rumah, ternyata di sana Jingxing sedang menunggunya. Dia bertanya kepada Lindsay, habis dari mana saja, baru pulang malam-malam. Tak terduga jawaban Lindsay pun kepada Jingxing. Dia mengatakan dia pergi bersama Sikai dan mengorek informasi tentang perempuan tersebut. Walaupun demikian, Jingxing tetap pada pendiriannya. Dia berkata kepada Lindsay bahwa dia tidak tertarik sama sekali. Namun Lindsay pun tidak mau kalah. Tanpa sepengetahuan Jingxing, dia sudah mendapatkan Jingxing dengan perempuan itu untuk menjadi pembawa acara di sekolahnya. Hari perayaan hari jadi sekolahnya pun tiba dan di sini Jingxing dan perempuan tersebut menjadi pasangan pembawa acara. Lindsay merasa senang karena rencananya berhasil untuk mempersatukan Jingxing dengan perempuan tersebut.
Akan tetapi ketika Lindsay melihat mereka berdua di atas panggung, ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Begitu pula dengan Jingxing, dia malah fokus kepada Lindsay saat dia berada di depan panggung. Apakah usahanya Lindsay untuk mempersatukan Jingxing dengan perempuan tersebut akan berhasil sampai hubungan mereka berlanjut? Kita lihat ya cerita selanjutnya.